derajat dan uang, tidak pernah ngobrol nafsu di mana-mana. Saya setuju dengan Tante Babon. Tidak semua pejantan kita seperti itu. Masih banyak yang bermoral bersih. Itu hanya menghibur diri, Jeng. Loh, menghibur diri bagaimana? Itu kan kenyataannya. Buktinya suami saya, suami Tila, Jeng Barau, Jeng Kaswari, dan Jeng Angsa. Juga itu belum tentu bisa dijadikan bukti. Nyatanya hampir setiap hari koran-koran, radio, dan televisi menyajikan pengungkapan para pejabat kita. Itu kan memang kerjaan wartawan dan lahan kehidupan media massa. Kalau tidak menyajikan hal semacam itu, ya tidak akan ada yang beli koran, mendengarkan radio, atau nonton televisi. Ya bukan begitu, Mbak Yu. Apa yang dimuat di koran, diberitakan di radio, dan ditayangkan di televisi pasti berdasarkan suatu fakta. Mereka tidak mungkin berani menyiarkan berita kalau tidak benar. Mungkin saja. Siapa sih yang nggak tahu prinsip media mana? Yang penting bisa dijual, nggak peduli benar atau salah, merugi atau menguntungkan orang lain. Pokoknya bisa dijual. Lagi pula masyarakat kita kan memang konsep baca berita seperti itu. Waduh, kalau yang sampai begitu, Jan. Sudah ada yang makan bedanya. Nanti kalau terlalu dingin gak enak tuh. Iya, Jan. Makan aja, biar enak. Iya, bener. Sih, biar lembab nih. Bentar ya, Jan. Kalau saya pikir, pendapat yang berbeda itu benar. Tapi, juga betul. Lah, jelas ini aneh. Mana mungkin mendukung saya? Tapi juga mendukung Jembe. Itu tidak tegas namanya. Pelintan. Iya aja. Benar. Jangan setiap soal kita tidak boleh berubah. Namun, salah satu yang berbeda satunya nanti. Ya, saya mendapat berbeda itu karena Hey. baik cetak maupun ekor selalu menjadi teman utama rencana kita. Sementara hal baru juga betul karena memang tidak semua pekerjaan kita berbuat bejat. Saya setuju dengan pendapat terakhir. Kita tidak boleh seenaknya sendiri menyamaratakan atau istilah ilmiahnya menggeneralisir setiap persoalan. Segala sesuatunya harus kita teliti, baru kemudian kita analisis. Kita tidak boleh membuat statement secara ngawur atau asal bicara. Nah, benar kan apa yang saya katakan? Kita tidak bisa seenaknya sendiri mengatakan semua pejantan kita sudah tercel moralnya. Oh, suami saya tidak begitu kok. Jembatan tidak bisa menyalahkan nona bebek hanya karena suami Jeng tidak begitu. Berarti yang bejat hanya ada satu ekor
Jadi tambah iya, pembicaraan sederhana kok tiba-tiba malah ruwet begitu sampai harus mengadakan penelitian dan musyawarah segala. Itu kalau nyonya di sini mau membuktikan apa yang kita perbincangan tadi secara ilmiah. Kalau tidak, ya kita hanya bisa bicara dan berdebat terus tanpa tahu ujung pangkalnya dan tidak mengerti mana yang benar dan mana yang salah. Apa kalian mau seharian di sini membicarakan hal yang tidak kita ketahui? Ya jelas tidak mau saya. Kami kan punya kegiatan lain. Paling tidak sebagai rumah tangga dan istri. Ya kalau saya sih tidak jadi masalah kalau ajak berbincang-bincang di sini lebih lama. Ya silakan. Tapi benar apa yang dikatakan Tante Saro tadi. Bagaimana dengan aktivitas kamu kita? Saya setuju dengan pendapat Angsa. Kita memang harus melakukan penelitian untuk menceritakan perusahaan ini. Kalau JPP bagaimana? Melakukan penelitian akan sia-sia saja. Di samping memakan waktu lama, juga membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Sementara hasilnya sulit diyakini kebenarannya. Kalau saya lebih setuju mengumpulkan betina dari seluruh dunia dan mengadakan musyawarah untuk membuat resolusi. Mengumpulkan betina dari seluruh dunia? Wow, itu ide gila. Lalu biaya untuk menyelenggarakan Lupa dia kemarin. itu dicari di mana? Kita kembalikan pada negara. Selama ini, kalau para jago mengadakan kegiatan, pasti seluruh biayanya dibebankan pada negara. Kalau sekali-kali kegiatan para bagus dibiayai negara, kan tidak ada biayanya. Bagaimana nyonya? Awas semuanya setuju dengan negara sendiri deh. Bagaimana nyonya? Setuju? Ya, setuju. Ayo Jeng, gimana tindakannya? Banyak ya Jeng. Tapi potong lagi. Mas, sana itu nimbrung sampai jago-jago teras kita. Jangan menyembunyi diri di belakang. Setidak-tidaknya kamu masih tahu dialiri darah biru. Masa yang dulu sama jago-jago yang tidak berprestasi. Habis saya Dikit, suruh bilang sama Dewi, kecilin dikit. Nggak dengar. Bilang sama. Bang, kecilin lagi dikit itu. Kecilin dikit musiknya. Nggak, sudah dengar kok. Panitia, saya kan panitia ini. Panitia yang mengisi konsumsi. Wah, panitia ini kok panitia konsumsi. Komandan. Apa aja ini bisa terjadi saya dulu. Kalau tidak ada konsumsinya, yang penting konsumsi. Jangan tidak usah macam-macam. Pokoknya saya ada di sini. Ada dalam acara ini. Soal saya tunggu sama siapa. Ya ada masalah toh. Oh, lo Dewi. Ya jelas dong. Bagaimana konsumsinya, Jeng? Pokoknya beres. Hanya saja pencuci mulutnya belum terbayar. Lantas konsumsinya sudah disiapkan dulu. Layan dulu. Kan kemarin acaranya tidak termasuk anggaran saya. Mereka kan sudah buat anggaran sendiri. Juk dulu. Saya dalam mimpi sudah berhubung
seperti jago kebanyakan. Maklum, dia kan mahasiswa, jadi segalanya harus serba spesial. Yang lain itu juga harus spesial. Kamu menyediakan diri sebagai seorang orang. Kalian berdua ini memang lancar. Sejak dulu kan dulu bertutur urusan saya. Ada saja. Sudahlah. Babon dari dulu bisanya hanya petang-petang dan Joko bertutur nasibmu baik dengan Apa? waktu aku mengincar asal kamu datang rebut. Sekarang giliran aku mengincar tepat 3 titik, kamu lagi nimbrung. Wong muda misalnya saja toh. Ya lumayan toh, pasti tambah sedikit kurus. Aduh, namanya juga usaha. Jadi kita harus kerja terus. Nah, apalagi pada era globalisasi seperti sekarang ini, kita tidak bisa kemana-mana. Memang benar, saya juga tidak sendiri. Lantai 3 jalan segala. Amal pengusaha sekarang juga diajari. Kok akan kemarin sepertinya serius menjadi musuh. Sudah punya istri dan beberapa simpanan. Kok dia masih senang mengejar-kejar. Kemarin giliran Intik dan Bupati dikejar-kejar. Untung rupanya cukup intelijen sehingga tidak tertangkap oleh tua partai. Ya, begitulah yang namanya jago. Lebih-lebih kalau masuk klasifikasi pejantan. Bedanya, ada yang bisa lebih menjaga diri, melihat situasi dan kondisi. Tapi, ada juga yang tidak bisa menjaga diri. Just jus, urusan musik. Berbeda dengan tanaman, tidak perlu dikejar-kejar. Tina akan datang dengan sendiri. Ya apa lah, belajar. Saudara-saudara media, seperti kita tahu bahwa para jago di mana-mana senang wajib. Ini berarti mereka tidak menghargai para media. Kenapa mereka tidak menghargai kita? Karena salah kita sendiri. Yakin Udah lalu sampai musik, tidak? Udah ada pesawat musik. wewenang-wewenang mereka. Padahal kita bisa mencari makan sendiri, bahkan mencari makanan. Debbie tidak bisa. Tapi kenapa kita malah Debbie kan ada dikte. disewenang-wenangi oleh para jago yang tidak pernah mempedulikan anak-anaknya? Ini beda. Kita berbeda dengan namanya manusia wanita. Mereka kebanyakan tidak bisa mencari makan sendiri. Sehingga
mengenakan bermain bersama penguasa dan menyampaikan resolusi. Saudara-saudara, menyambung langsung apa yang Nona Bebek sampaikan. Saya sampaikan beberapa catatan penting. Pertama, kita harus menyusun resolusi yang isinya antara lain jago satu hanya boleh memiliki dan mengawini satu ekor betina. Jago dan betina punya hak sama dalam perceraian. Kedua, kita harus secara aktif mengadakan pendidikan, melakukan pelatihan dan penyuluhan tentang hak, wewenang, dan tanggung jawab serta tugas para jago dan betina dalam pergaulan sehari-hari. Ketiga, kita harus selalu mengkampanyekan bahwa betina bukan hanya pabrik telur yang bisa disewenang-wenangkan. Betina punya harga diri yang patut diakui para jago. Dengan demikian, kita bisa saling menghargai satu sama lain. Tidak perlu menang-menangan. Tapi memang betul apa yang disampaikan Tuan Guru. Kami pun tak terhindar dari hal dan situasi semacam itu. Tapi itu masa lalu. Kini kami melewati kehidupan yang sangat modern. Maklum, kami dari masyarakat modern. Pernikahan bukan lagi hal betina bisa melayani selisih jago. Baliknya, tanpa harus membicarakan pernikahan. Mereka berdiri. Ingat, kami dari masyarakat modern. Jadi, soal tata tertib, ganggu, dan semacamnya adalah nonsens. Terlalu besar dan tinggal salah. Kami justru punya usulan membuat resolusi. Manusia yang memperkuasa kami dengan semena-mena sama sekali tidak hewan. Masa kaum betina kami dikumpul secara bergerombol dalam satu kandang tanpa divisi ekor pun jauh. Tapi setiap hari diharuskan bertelur. Hal itu terus berlangsung sampai kematian menjemput mereka. Ini benar-benar tidak adil dan harus dihentikan. Bikin resolusi yang manusia memelihara ya. Nah, soal wayung memang perlu dipertimbangkan kembali ya. Seandainya dalam sebuah kelompok ternyata jumlah ayam jagonya lebih banyak dibandingkan ayam betinanya atau sebaliknya, bagaimana? Hanya kita memang perlu memperkuat yang supaya sebenarnya lima itu tanda kalau menerapkan peraturan wanita selalu banyak pria. Sedangkan Resma istrinya tidak karena ideologi itu kurang pria oleh wanita. Hanya urusan betina lokal kalau bisa dijalankan kalau situasinya seperti di Najla dan Awangga, di mana jumlah pria dan wanitanya itu seimbang. Hanya dengan kata lain, wajib hanya diperbolehkan bukan karena urusan semata seperti yang dilakukan dengan Lasa, melainkan karena adanya paksa. Untuk menyatukan para betina di seluruh dunia, disepakati berdirinya perkumpulan betina sedunia yang memberi nama Kongres Sedunia yang disepakati. 1. Jago tidak boleh wayu. 2. Betina tidak boleh wayu. 3. Betina bisa menceraikan jago. Dan 4. Betina bisa menceraikan jago. Dan kelima, manusia
Iya. Tidak, saya tidak terima. Ini serius. Dan betina seperti inilah yang merusak aksana. Betina seperti inilah yang membuat jangan-jangan, tapi saya percaya dengan kesetiaan suami saya, Bocah. Kuda lain bisa saja mudah digoda, tapi kuda saya tidak. Sudah. Ngapa, Ber? Suruh berhenti dulu. Hah? Bapak minta suruh putus dulu. Kamu? Keluar dulu, selesaikan dulu. Udah? Sudah. Sekarang lu putus sih. Ikat dulu. Ikat dulu kaki. Ini ada apa? Nggak ada apa-apa pokoknya. Cuma madu. Anu apa? Cuma apa? Ayo, yang benar. Iya, kalau bicara itu yang tegas. Jangan dengan pelitut seperti itu. Apa? Ayo. Nggak ada apa-apa pokoknya. Cuma dijelaskan. Sudah, salah satu di antara kalian berdua harus bicara yang terus terang dan jangan bicara. Begini, Kok mana dikatin? Iya, udah cut dulu. Tinggal tidur mulu. Mana nampil lagi? Yo, disambung. Disambung. Jangan gitu. Bersama Nyonya Bebek dan Nyonya di tempat rumah di rumah. Itu kan biasa. Mereka sedang jalan-jalan sekeluarga. Malah jalan-jalan. Iya, itu Keluar. ajak kamu keluar. Ajak kawan keluar. Sudah. Ajak kawan keluar semua.